Karma adalah konsep dalam beberapa agama dan filsafat yang mengatakan bahwa tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan berdampak pada nasib atau kehidupannya di masa depan. Dalam kata lain, apa yang kita lakukan hari ini bisa memengaruhi apa yang akan terjadi pada kita nanti. Misalkan, kita lihat seseorang lagi kesulitan membawa barang-barang berat, lalu kita dengan ikhlas membantunya. Menurut konsep karma, tindakan baik kita bisa berdampak positif di masa depan, mungkin dengan datangnya bantuan atau kebaikan lainnya. Tapi sebaliknya, jika kita sengaja menyakiti atau merugikan seseorang, suatu saat nanti bisa jadi hal buruk juga akan datang ke kita. Jadi intinya, perbuatan baik bisa membawa kebaikan dan perbuatan buruk bisa berakibat kurang baik dalam perjalanan hidup kita. Dan tema kita kali ini adalah, inilah karma yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menyakitimu, dan ini pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai. Kartu pertama kita adalah dua cawan. Dua cawan dapat diartikan sebagai tindakan terdahulu yang mencerminkan hubungan yang mungkin telah dijalin dengan kasih sayang, rasa persahabatan, atau bahkan cinta. Mungkin ada upaya untuk menjaga hubungan ini dalam situasi tertentu. Namun untuk melihat bagaimana kartu ini berhubungan dengan karma, kita perlu menafsirkannya lebih dalam. Dalam konteks ini, mungkin orang yang menyakitimu sebelumnya adalah seseorang yang memiliki hubungan yang dekat denganmu atau memiliki ikatan emosional dengan pihak lain. Karma yang mungkin dihadapi oleh orang ini dapat berkaitan dengan keseimbangan dalam hubungan ini. Mungkin ada pelajaran untuk menjaga dan merawat hubungan dengan penuh cinta dan kejujuran. Selain itu, kartu ini mencerminkan pentingnya berkomunikasi dengan baik dan menjaga keseimbangan dalam hubungan demi mencapai perdamaian dan kedamaian. Dengan memahami pesan dari kartu ini, orang yang telah menyakitimu dapat mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka dengan lebih baik dan dengan demikian mengubah arah karma mereka menjadi lebih positif. Kartu kedua, yaitu 9 cawan. Karma yang datang mungkin berhubungan dengan rasa tidak puas atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh orang yang telah menyakitimu. Meskipun telah mencapai beberapa bentuk keberhasilan atau pencapaian dalam tindakan mereka, mereka masih merasa kurang memuaskan atau bahkan merasa kesepian. Kartu ini dapat menjadi peringatan bahwa karma membawa rasa tidak puas atau kekosongan dalam hidup mereka sebagai akibat dari tindakan mereka yang merugikanmu ataupun orang lain. Mereka harus merenungkan apa yang sebenarnya mereka cari dalam hidup dan apakah kebahagiaan sejati dapat dicapai dengan cara yang lebih positif dan mendukung. Kartu ini juga dapat menjadi ajakan untuk bersyukur atas apa yang telah dicapai sejauh ini dan mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam dirimu. Jika kita hubungkan dengan kartu pertama, maka pesan yang dapat diambil dari hubungan ini adalah pentingnya menjaga dan merawat hubungan dengan cinta, kejujuran, dan kesetiaan dalam menjalani karma mereka. Orang yang telah menyakitimu mungkin harus mencari cara untuk memperbaiki dan mengisi kekosongan yang mungkin mereka rasakan dalam hubungan ini, agar dapat mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Kita lihat lagi di kartu berikutnya, kita dapatkan kartu bulan. Ini bisa menjadi tanda bahwa karma yang datang berhubungan dengan aspek emosional yang mendalam dalam situasi tersebut. Ini mengindikasikan bahwa orang yang telah menyakitimu dan pihak yang tersakiti dalam hal ini adalah kamu memiliki perasaan dan emosi yang lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Ada elemen misteri atau ketidakjelasan dalam situasi tersebut. Mungkin ada hal-hal yang belum terungkap atau perasaan yang belum diungkapkan sepenuhnya. Karma dapat membawa pemahaman yang lebih dalam tentang emosi dan perasaan yang terlibat dalam situasi tersebut. Pesan yang bisa diambil dari kartu ini adalah
pentingnya untuk menjelajahi dan memahami perasaan dan emosi yang mungkin terkait dengan tindakan yang telah dilakukan dan dampaknya pada hubungan. Ini bisa menjadi panggilan untuk menjadi lebih introspektif dan terbuka terhadap perasaan yang mungkin sulit atau rumit. Dalam menjalani karma, pemahaman yang lebih dalam tentang aspek emosional ini diperlukan untuk perbaikan dan pertobatan yang sejati. Jika kita hubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya, pesan yang bisa diambil adalah pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan. Memahami dan mengungkapkan perasaan dengan baik dapat membantu mengatasi ketidakpuasan dan menghindari ketidakjelasan yang mungkin telah memengaruhi hubungan tersebut. Dalam menjalani karma, orang yang telah menyakitimu dan pihak yang disakiti yaitu kamu, mungkin perlu menjelajahi lapisan emosional yang lebih dalam untuk mencapai kedamaian dan perbaikan yang lebih besar dalam hubungan kalian. Kartu keempat yaitu 10 tongkat. Energi dari kartu ini menggambarkan bahwa karma yang datang membawa beban berat sebagai konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan orang lain. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dengan merasa tertekan dan terbebani oleh perbuatannya. Dalam menjalani karma, orang yang telah menyakitimu harus menghadapi tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Mereka perlu merenungkan bagaimana tindakan mereka telah memengaruhi orang lain dan apa yang harus mereka lakukan untuk membantu memperbaiki situasi atau membayar karmanya. Kartu ini juga bisa menjadi peringatan untuk tidak terlalu membebani diri sendiri dengan perasaan bersalah atau tekanan yang berlebihan. Yang terpenting adalah belajar dari pengalaman dan berusaha untuk memperbaiki situasi. Dengan pendekatan yang benar, bahkan beban yang berat seperti yang digambarkan dalam kartu 10 tongkat dapat diatasi. Jika kita hubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya, maka karma membawa konsekuensi emosional dan psikologis yang berat. Mereka perlu memahami bahwa untuk memperbaiki hubungan dan membayar karma, mereka perlu mengatasi beban ini dengan bijaksana. Ini bisa melibatkan refleksi mendalam tentang perasaan dan emosi, serta tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang mungkin telah muncul dalam hubungan tersebut. Dengan kesadaran dan usaha yang tepat, beban berat ini dapat diatasi. Kartu kelima yaitu pembantu cawan. Jika dilihat dari energinya, karma yang datang memerlukan tindakan yang penuh dengan kebaikan hati dan empati sebagai bagian dari proses pertobatan dan perbaikan. Mereka perlu memberikan dukungan emosional atau pertolongan kepada orang yang telah menyakiti. Dalam menjalani karma, mereka perlu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan tindakan positif dan layanan kepada pihak yang terkena dampaknya, yaitu kamu. Ini bisa menjadi momen di mana mereka mencoba untuk membantu dan mendukung orang yang telah mereka sakiti, mungkin dengan cara yang dapat mengurangi rasa sakit atau kerugian yang mereka alami. Karma seringkali merupakan siklus di mana kita mendapatkan kembali apa yang telah kita berikan. Dengan memberikan dukungan dan pelayanan kepada orang yang telah menyakiti, mereka mungkin dapat memperbaiki hubungan dan meresapi pentingnya kasih sayang, empati, dan pertolongan dalam perjalanan karma mereka. Kartu terakhir yaitu kartu si bodoh. Kartu ini juga bisa menunjukkan semangat untuk melupakan masa lalu dan memulai kembali. Dalam konteks karma bagi mereka yang telah menyakitimu, kartu si bodoh bisa menggambarkan peluang baru untuk memulihkan dan memperbaiki situasi. Mungkin mereka dan kamu sedang memasuki fase baru dalam hubungan kalian dengan semangat baru dan tekad untuk melupakan masa lalu. Pentingnya untuk memulai kembali dengan pikiran yang terbuka dan hati yang bersih. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mereset hubungan, melepaskan beban masa lalu dan bergerak maju dengan semangat baru. Orang yang telah menyakitimu perlu berani untuk mengambil langkah-langkah positif dan kamu juga perlu berani memberikan kesempatan kedua dengan hati terbuka. Dengan semangat kartu si bodoh, maka kalian dapat menjalani perjalanan baru yang lebih baik bersama. Jika disimpulkan, maka dalam sebuah hubungan yang awalnya harmonis, ada ketidakpuasan yang muncul akibat tindakan yang merugikan.
Situasi ini mungkin melibatkan aspek emosional yang mendalam dan ketidakjelasan. Karma yang datang membawa konsekuensi berat, namun ada peluang untuk memperbaiki hubungan melalui dukungan emosional dan pemahaman yang lebih dalam. Ada juga peluang untuk memulai kembali dengan semangat yang segar dan tanpa membawa beban masa lalu. Ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi terbuka, pelayanan, dan kemauan untuk memberikan kesempatan kedua dalam upaya untuk memperbaiki hubungan yang terganggu. Demikianlah wawasan tarot kita untuk hari ini tentang karma dalam hubungan. Semoga kamu telah menemukan wawasan yang bermanfaat. Ingatlah bahwa tarot adalah alat untuk merenung dan merenung. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, berlangganan saluran saya, dan tekan lonceng notifikasi agar tetap mendapatkan wawasan tarot yang menarik di masa depan. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman tentang karma dalam hubungan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Semoga kamu memiliki hari yang indah dan terhubung dengan kebijaksanaan tarot yang telah kita bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.